Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sabirin MAK CPE. Pada kali ini kita akan di video kali ini kita akan membahas tentang survei pendahuluan pada program audit internal. Sebelum kita melanjutkan video, silakan lakukan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Terima kasih. Nah, apa sih survei pendahuluan? Survei pendahuluan merupakan sarana penting bagi seorang auditor untuk memahami tujuan, proses, risiko, dan kontrol terkait dengan audit, misalnya terhadap tujuan. Dengan adanya survei pendahuluan ini, tujuan audit tidak lebih dari untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan standar, bebas dari salah saji yang material, dan bebas dari informasi-informasi yang dapat menyesatkan untuk pengambilan keputusan. Nah, selain itu, misalnya untuk risiko. Dengan melakukan survei pendahuluan ini, auditor akan mampu menentukan risiko-risiko yang akan terjadi ketika proses audit maupun setelah proses audit. Misalnya terkait risiko bawaan, risiko reputasi, risiko hukum, dan lain-lain. Ada 7 langkah yang harus dilakukan ketika kita melakukan survei pendahuluan. Yang pertama adalah melakukan studi awal, yang kedua melakukan aktivitas pendokumentasian, yang ketiga bertemu dengan klien, yang keempat berusaha untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan bahan bukti, dan yang kelima mengamati, keenam membuat bagan alur. Membuat bagan alur ini untuk informasi-informasi yang sangat kompleks dan sulit untuk kita narasikan. Dan yang ketujuh adalah melaporkan. Nah, apa sih 7 langkah-langkah tersebut dan bagaimana cara melakukannya? Berikut penjelasannya. Studi awal. Yang pertama adalah terkait dengan studi awal. Studi awal itu mencakup penelaahan atas kertas kerja tahun sebelumnya. Misalnya ketika kita turun untuk audit tahun 2019, maka harus kita komparisikan dengan kertas kerja tahun 2018. Apalagi yang harus kita telaah, yaitu yang kita telaah terkait dengan temuan-temuan audit tahun sebelumnya. Jadi kita bisa mengantisipasi temuan-temuan audit untuk tahun berjalan. Selanjutnya adalah kita harus menelaah bagian organisasi atau struktur organisasi. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu kita memahami konteks bisnis klien atau konteks operasional bisnis klien. Langkah yang kedua yaitu pendokumentasian. Nah, apa-apa saja isinya adalah pendokumentasian ini mencakup langkah yang akan mengarah pada pertemuan awal antara auditor dengan manajer klien. Nanti akan ada meeting nih antara kita sebagai auditor dengan manajer klien. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat daftar pengingat. Misalnya daftar pengingat ini terkait apa-apa yang akan kita lakukan. Kemudian membuat daftar isi awal untuk kertas kerja. Yang terakhir, menyiapkan kuesioner yang nanti akan digunakan dalam proses wawancara atau diskusi dengan klien. Nanti kuesioner ini akan kita tanyakan ketika kita bertemu dengan klien, yaitu di langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini manajer dan supervisor auditor menjelaskan tujuan, sasaran, dan standar operasi serta risiko bawaannya. Baik tadi risiko reputasi, risiko inherent, risiko hukum, dan lain-lain. Nah, auditor internal juga harus memahami atau mengenali gaya manajemen yang diterapkan. Bagaimana sih proses kerja di perusahaan ini atau entitas ini. Sebelum kita bertemu dan saat bertemu dengan klien, yang harus kita lakukan
Yang pertama adalah mengatur untuk jadwal pertemuan atau jadwal meeting. Ini harus disepakati antara dua belah pihak. Kemudian melakukan proses wawancara, penutupan, dan pencatatan. Ketika kita melakukan proses wawancara, yang harus kita garis bawahi adalah jangan sampai pertanyaan kita itu terkesan menuduh auditi. Nah, misalnya kamu ya yang melakukan ini. Nah, jangan sampai menimbulkan pertanyaan yang menuduh. Kemudian jangan membuat pertanyaan yang jawabannya hanya antara ya atau tidak. Nah, pertanyaan kita minimal mencakup what, apa, what, when, kapan, how, bagaimana, who, siapa, dan di mana. Nah, harus 5W 1H itu harus ditetapkan, harus kita gunakan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara. Yang keempat, di survei pendahuluan kita harus berhasil untuk mendapatkan informasi. Nah, informasi ini kita klasifikasikan lagi dalam 4 fungsi dasar: untuk perencanaan, untuk pengorganisasian, untuk pengarahan, dan untuk kontrol atau untuk pengendalian. Nah, jika ada catatan nih, jika beberapa masalah atau kelemahan signifikan dari informasi yang ditemukan, maka akan dimasukkan ke dalam program audit yang nanti akan kita susun setelah survei pendahuluan dan dikembangkan dalam bentuk pekerjaan lapangan. Jadi, ketika kita menemukan masalah, kita susun dalam program audit. Di program audit nanti akan kita kembangkan dalam pekerjaan lapangan atau. Yang kelima adalah melakukan pengamatan. Tujuan kita melakukan pengamatan ini yang pertama agar auditor mampu untuk menentukan tujuan dan sasaran serta standar yang akan kita gunakan. Ketika kita sudah bisa menentukan tujuan, kita juga akan mampu untuk mengontrol agar tujuan-tujuan ini tercapai. Jadi jangan sampai kita tetapkan misalnya cek fisik pada tanggal hari kesekian. Dengan kita melakukan pengamatan, kita bisa tahu proses cek fisik ini akan selesai tepat waktu, misalnya seperti itu. Kemudian dengan melakukan pengamatan, kita bisa mengevaluasi risiko yang mungkin akan terjadi ketika proses audit maupun setelah proses audit. Ketika kita telah berhasil mengevaluasi risiko tersebut, maka kita memiliki kemampuan untuk meminimalkan risiko tersebut untuk tidak terjadi atau sampai untuk tidak terjadi sama sekali. Kalaupun terpaksa dan memang harus terjadi, minimal resikonya sangat kecil terhadap proses audit dan terhadap profesi kita. Nah, bagaimana caranya untuk meminimalkan risiko tersebut? Kita harus bisa membuat atau penentuan risiko secara statistik. Misalnya, kemungkinan risiko hukum akan terjadi sebesar 10% atau 20%. Nah, begitu. Selanjutnya adalah menilai gaya manajemen. Nah, bagaimana gaya manajemen diterapkan atau misalnya gaya kepemimpinannya diterapkan. Apakah informasi dari top itu sampai menyeluruh ke bottom atau justru stuck di tengah? Begitu sebaliknya, apakah informasi atau keluhan, saran, kritik dari bottom itu sampai tidak ke top atau hanya berhenti di tengah? Yang langkah keenam adalah membuat bagan alir atau bagan alur seperti yang saya jelaskan tadi. Hal ini dilakukan ketika kita memperoleh informasi yang kompleks dan sangat sulit untuk kita narasikan. Nah, untuk mempermudah nanti dalam program audit, kita harus membuat bagan alurnya step by step agar dapat membantu dalam pekerjaan lapangan. Nah, jika ini kita lakukan, membuat alur ini, kita bisa meminimalkan resiko kebingungan para junior auditor. Terakhir adalah melakukan pelaporan. Ketika kita melakukan survei pendahuluan, maka kita akan memperoleh informasi-informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan, dan informasi yang kita peroleh haruslah mumpuni dan berkualitas agar dapat membantu kita sebagai auditor dalam melakukan proses audit atau ketika kita menyusun program audit dan ketika kita turun ke lapangan.
agar juga dapat kita tentukan mana yang harus kita lakukan, mana yang bisa kita tunda untuk melakukan proses auditnya. Nah, cukup sekian penjelasan singkat saya tentang survei pendahuluan. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya, silakan tambahkan di kolom komentar. Silakan like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel YouTube ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.